saya akan menjelaskan tentang halaman login pada website sport event yang sudah kita buat. Halaman login terdiri dari dua bagian, yaitu file HTML sebagai struktur halaman dan file CSS-nya. Nah, yang pertama ada doctype HTML, HTML lang. Nah, itu baris ini digunakan untuk mendeskripsi bahwa dokumen menggunakan HTML5 dan juga menjadi wadah utama seluruh isi halaman website. Terus juga ada di dalam head ada meta chart UTF-8, little loginnya itu ada sport event. Nah, ini bagian head itu berisi informasi halaman yang tidak terlihat langsung oleh pengguna. Nah, meta chart digunakan agar teks dapat menampilkan karakter dengan benar dan title menentukan judul tab browser yaitu login sport event. Terus selanjutnya ada import Bootstrap dan CSS. Nah, itu digunakan website menggunakan Bootstrap untuk membantu layout dan komponen dasar. Nah, kemudian file login CSS digunakan untuk memberikan desain custom sesuai tema sport event yang sudah kita buat. Selanjutnya, struktur utama login. Nah, itu ada div class login wrap. Nah, login wrap ini menggunakan kontainer utama yang membungkus seluruh tampilan login. Di dalam terdapat dua bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Ada juga ada login left. Nah, itu div class login left berfungsi sebagai tampilan informasi atau branding. Nah, berisi judul dan deskripsi agar tampilan login terlihat lebih modern seperti aplikasi profesional. Terus juga ada login right. Nah, itu berisi form login yang akan digunakan pengguna untuk memasukkan username dan password. Terus juga ada form login. Form login itu menjalankan fungsi JavaScript bernama login ketika tombol login kita tekan dan event dikirim agar halaman tidak langsung ke refresh. Terus juga kita menginput username. Kita input username, jika berhasil akan muncul pop-up yang berisikan tentang bahwa login kita sudah berhasil. Nah, terus ada script function login. Nah, fungsi login merupakan inti sistem autentikasi sederhana pada website yang sudah kita buat. Nah, mencegah reload itu event prevent default. Nah, digunakan agar form tidak reload halaman ketika tombol login ditekan dan juga mengambil input user. Sistem mengambil get element by username value. Ini mengambil nilai username dan password yang dimasukkan pengguna. Terus juga ada validasi login. Ada validasi login. Itu ada if username-nya apa dan juga password-nya apa. Nah, sistem ini mengecek apakah username dan password sesuai dengan data yang kita tentukan. Nah, simpan status login itu local storage cell temp. Itu jika login berhasil, status login disimpan pada local storage browser. Nah, data ini digunakan agar halaman lain mengetahui bahwa pengguna sudah login. Terus juga ada redirect halaman, window location have cabang HTML. Nah, setelah berhasil login, pengguna otomatis diarahkan ke halaman cabang olahraga. Nah, jika gagal, jika data salah ini, pop-up berubah menjadi warna merah dan menantikan pesan login gagal. Sebagai tampilan visual halaman HTML. Yang pertama itu ada reset CSS. Pertama ada reset CSS margin 0, padding 0, bold sizing border. Nah, ini kode ini untuk menghapus jarak default browser agar tampilan itu konsisten. Terus ada body. Body background hashtag 000. Itu mengatur background halaman menjadi hitam dan menentukan jenis font. Terus juga ada navbar style. Itu digunakan membuat transparan dengan efek blur agar terlihat modern. Terus juga ada logo bar. Logo navbar brand. Nah, itu mengubah warna menjadi hijau neon sebagai identitas website yang sudah kita buat. Terus juga ada hero section style. Nah, hero ini dibuat memenuhi satu layer penuh. Nah, backgroundnya tuh menggunakan linear gradient plus URL gambar JPG yang sudah kita masukkan ke dalam file. Selanjutnya ada hero box. Nah, itu mengatur ukuran judul besar dan menambahkan bayangan teks. Dan terdapat button style. Button style ini mengubah warna tombol bootstrap menjadi hijau neon. Nah, hover effect membuat warna berubah saat disentuh mouse. Nah, terus juga ada filter section, itu memberikan jarak atas dan bawah. Selanjutnya ada view to card, digunakan agar background transparan, sudut melengkung, dan animasinya itu hover. Nah, saat diarahkan ke mouse, transform transfer itu kartu terlihat terangkat, seperti terangkat. Terus juga selanjutnya ada pop-up style. Nah, pop-up ini digunakan menutupi seluruh layar menggunakan posisi fix. Terus juga ada display none. Artinya pop-up awalnya tersembunyi dan juga otomatis pop-up memberi animasi ketika kita memasukkan kode keyframe pop-ups, nah, agar muncul secara halus dari bawah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa file index HTML ini berfungsi sebagai struktur dan alur interaksi website. Jadi sedangkan file style CSS berfungsi mengatur tampilan visual seperti warna, layout, animasi, dan efek desain sehingga website terlihat modern dan interaktif. Pertama ada doctype HTML, HTML lang. Nah, itu baris ini digunakan untuk mendeskripsi bahwa dokumen menggunakan HTML5 dan juga menjadi wadah utama seluruh isi halaman website. Dan terus juga ada di dalam head ada meta chart UTF-8, little loginnya itu ada sport event. Nah, ini bagian head itu berisi informasi halaman yang tidak terlihat langsung oleh pengguna. Nah, meta chart digunakan agar teks dapat menampilkan karakter dengan benar dan title menentukan judul tab browser yaitu login sport event. Terus selanjutnya ada import Bootstrap dan CSS. Nah, itu
digunakan website menggunakan Bootstrap untuk membantu layout dan komponen dasar. Nah, kemudian file login CSS digunakan untuk memberikan desain custom sesuai tema sport event yang sudah kita buat. Selanjutnya, struktur utama login. Nah, itu ada div class login wrap. Nah, login wrap ini menggunakan kontainer utama yang membungkus seluruh tampilan login. Di dalam terdapat dua bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Ada juga ada login left. Nah, itu div class login left berfungsi sebagai tampilan informasi atau branding. Nah, berisi judul dan deskripsi agar tampilan login terlihat lebih modern seperti aplikasi profesional. Terus juga ada login right. Nah, itu berisi form login yang akan digunakan pengguna untuk memasukkan username dan password. Terus juga ada form login. Form login itu menjalankan fungsi JavaScript bernama login ketika tombol login kita tekan dan event dikirim agar halaman tidak langsung ke refresh. Terus juga kita menginput username. Kita input username, jika berhasil akan muncul pop-up yang berisikan tentang bahwa login kita sudah berhasil. Nah, terus ada script function login. Nah, fungsi login merupakan inti sistem autentikasi sederhana pada website yang sudah kita buat. Nah, mencegah reload itu event prevent default. Nah, digunakan agar form tidak reload halaman ketika tombol login ditekan dan juga mengambil input user. Sistem mengambil get element by username value. Ini mengambil nilai username dan password yang dimasukkan pengguna. Terus juga ada validasi login. Ada validasi login. Itu ada if username-nya apa dan juga password-nya apa. Nah, sistem ini mengecek apakah username dan password sesuai dengan data yang kita tentukan. Nah, simpan status login itu local storage cell temp. Itu jika login berhasil, status login disimpan pada local storage browser. Nah, data ini digunakan agar halaman lain mengetahui bahwa pengguna sudah login. Terus juga ada redirect halaman, window location have cabang HTML. Nah, setelah berhasil login, pengguna otomatis diarahkan ke halaman cabang olahraga. Nah, jika data salah ini, pop-up berubah menjadi warna merah dan menampilkan pesan login gagal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file CSS-nya. Nah, ini berguna untuk mengatur tampilan visual agar website kita memiliki desain yang modern dengan tema gelap sesuai konsep sport event yang sudah kita buat. Yang pertama dari CSS, ada margin 0, padding 0, box sizing, border box. Ini digunakan untuk menghapus jarak default browser agar layoutnya itu lebih konsisten. Terus juga ada body styling. Body-nya itu ada background, display flags, time, justify content center. Terus juga ini berguna sebagai background dibuat hitam dan menggunakan flexbox agar login berada di tepat di tengah layar. Terus juga ada login wrap. Nah, ini menggunakan flexbox juga sehingga bagian kiri dan kanan tampil sejajar horizontal. Terus juga ada login left. Ini bagian kiri diberi gradasi warna hijau gelap untuk memberikan kesan sporty dan premium. Terus juga ada login right style. Itu sisi kanan dibuat lebih gelap agar fokus pengguna tertuju pada form login. Terus juga kita memasukkan input styling. Input styling ini login right input, backgroundnya, bordernya tuh 1px dan juga solidnya tuh 33. Nah, input ini dibuat agar dark mode dengan border tipis agar terlihat modern desain kita. Terus juga ada tombol login, background itu. Nah, tombol ini menggunakan warna neon hijau sebagai warna utama identitas sport event. Terus ada pop-up styling. Nah, di situ tuh ada pop-up position fix. Nah, pop-up ini dibuat menutupi seluruh layar menggunakan position fix sehingga fokus pengguna tertuju pada notifikasi login nantinya. Terus ada sukses dan error style, itu pop-up sukses. Itu digunakan agar sistem menampilkan dua mode tampilan, yaitu hijau untuk berhasil dan merah untuk gagal. Terus juga kita menambahkan animasi pop-up, yaitu keyframes. Dan animasi ini digunakan agar pop-up muncul secara halus, sehingga pengalaman pengguna lebih profesional. Nah, itu jadi kesimpulan file HTML pada login berfungsi sebagai struktur dan logikanya halaman login. Sedangkan CSS berfungsi sebagai tampilan atau agar mempercantik tampilan serta meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi sistem login menggunakan local storage sehingga status login dapat digunakan pada halaman lain di website store event. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cabang HTML. Nah, di cabang ini terdapat dua file, yaitu cabang HTML dan cabang CSS. Pertama, cabang HTML. Yang pertama, ada deklarasi dokumen, yaitu doctype HTML, HTML length ID. Nah, itu baris ini menunjukkan bahwa halaman yang kita gunakan itu standar HTML, dan juga bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Terus juga ada head section, yaitu meta charts UTF-8. Terus juga ada meta nav report. Terus juga kita memberi judul besar cabang olahraga,
sport event. Nah, jadi meta charts ini memastikan teks tampil normal di semua perangkat. Nah, Meta Viewport membuat tampilan website responsif pada layar mobile. Nah, title menentukan nama theme browser yaitu cabang olahraga. Terus kita mengimport font CSS yaitu link Hive dan link rel. Nah, website ini menggunakan font Poppins agar tampilan yang sudah kita buat itu lebih modern dan lebih menarik perhatian pengunjung. Terus kita membuat sistem proteksi login, itu if local storage detail login true. Jadi script ini berfungsi sebagai sistem keamanan sederhana. Website akan mengecek apakah pengguna sudah login atau belum melalui local storage. Dan jika belum, alert itu akan menampilkan pop-up, silakan login dulu, window location have, login HTML. Nah, jadi jika status login tidak ditemukan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login sehingga halaman cabang tidak bisa diakses sembarangan. Halaman cabang, halaman jadwal tidak akan bisa diakses sebelum kita melakukan login. Terus ada navbar, kelas navbar. Nah, ini navbar berfungsi sebagai identitas website dengan menampilkan logo sport event di bagian atas halaman. Terus juga ada hero section. Hero section ini merupakan area pembuka halaman yang berisi judul utama dan deskripsi singkat. Terus juga ada isi hero.